Ketika malam larut, ia masuk ke kamar seorang perempuan, mendekat perlahan, dan menyentuh tubuhnya dengan dingin menyeramkan. Banyak kisah tentang perempuan yang hamil tanpa tahu siapa ayahnya, dan masyarakat berbisik bahwa itu ulah genderuwo. Di sebuah desa di Wonogiri, seorang janda muda sering diganggu oleh suara pintu terbuka sendiri di tengah malam. Malam itu begitu gelap, angin berhembus kencang, dedaunan bambu berisik seperti bisikan gaib yang merayap ke telinga. Di tanah Jawa, masyarakat percaya bahwa ada sosok besar, berbulu hitam yang mengintai dalam kegelapan. Namanya Genderuwo. Sosok ini bukan sekadar hantu biasa, melainkan makhluk astral yang lahir dari arwah manusia yang mati tidak wajar. Dalam kepercayaan kuno, roh orang yang meninggal karena bunuh diri, dibunuh, atau penuh dosa tidak bisa menuju alam baka. Roh-roh gelisah itu akhirnya membusuk, berubah bentuk, lalu menjelma menjadi makhluk menyeramkan berwujud raksasa berbulu legam, genderuwo. Di Jawa Tengah hingga Jawa Timur, khususnya di lereng gunung seperti Merapi, Lawu, dan Dieng, legenda ini masih dipercaya masyarakat. Mereka menyebut genderuwo sebagai roh jatuh, arwah yang tidak pernah diterima bumi maupun langit, terperangkap di dunia manusia. Sosoknya besar, kulit gelap, tubuh penuh bulu hitam, wajah menyerupai manusia tapi menyeramkan dengan mata merah menyala. Giginya runcing, napasnya berat dan panas, suaranya seperti geraman binatang, membuat siapapun yang mendengarnya gemetar ketakutan. Banyak orang mengaku melihatnya duduk di atap rumah, tubuhnya hampir menyentuh cabang pohon, menatap dengan tatapan mengerikan. Ada pula yang melihatnya berjongkok di kamar mandi tua, tubuhnya bergetar, lalu tertawa dengan suara rendah menakutkan. Genderuwo sering dikaitkan dengan pohon besar, terutama pohon beringin atau asem tua yang sudah berusia ratusan tahun. Di bawah pohon itu, orang sering merasakan hawa dingin menusuk tulang, meski siang terik sekalipun. Mereka percaya itulah tempat bersarangnya genderuwo, tempat ia mengintai manusia yang lewat sendirian di malam hari. Namun yang membuatnya semakin mengerikan adalah kebiasaannya menggoda perempuan dengan cara yang sulit dipercaya. Genderuwo diyakini mampu berubah wujud menyerupai suami, kekasih, atau pria yang dikenal korban agar lebih mudah mendekatinya. Ketika malam larut, ia masuk ke kamar seorang perempuan, mendekat perlahan, dan menyentuh tubuhnya dengan dingin menyeramkan. Banyak kisah tentang perempuan yang hamil tanpa tahu siapa ayahnya, dan masyarakat berbisik bahwa itu ulah genderuwo. Di sebuah desa di Wonogiri, seorang janda muda sering diganggu oleh suara pintu terbuka sendiri di tengah malam. Saat lampu padam, hawa dingin datang, dan ia melihat bayangan besar berdiri di sudut kamarnya dengan mata menyala. Sosok itu mendekat, menghembuskan napas berat, membuat tubuhnya lemas hingga ia pingsan, lalu bangun sendirian penuh kebingungan. Di kasurnya tertinggal bulu hitam aneh, aroma anyir busuk bercampur wangi kenanga, tanda kehadiran makhluk tersebut. Banyak tempat dianggap sebagai sarang genderuwo, mulai dari rumah kosong hingga kamar mandi yang sudah lama tak dipakai.
Rumah kosong di Purwodadi terkenal sering terdengar suara tawa berat meski tidak ada satu orang pun di dalamnya. Seorang warga yang nekat masuk mengaku melihat sosok bayangan besar setinggi 2 meter menatapnya sebelum menghilang tiba-tiba. Genderuwo juga dikenal suka mengetuk pintu rumah di tengah malam, meninggalkan suara keras tanpa ada siapapun di luar. Saat pintu dibuka, hanya ada angin dingin menyambar dan bau busuk menusuk hidung, membuat penghuninya ketakutan luar biasa. Kadang ia hadir hanya lewat aroma, wangi kenanga bercampur bau bangkai yang muncul tiba-tiba tanpa alasan logis. Masyarakat percaya bila bau itu muncul di tengah malam, berarti genderuwo sedang berdiri tak jauh dari posisi kita. Seorang petani di lereng Merapi pernah melihat sosok tinggi duduk di bawah pohon beringin ketika pulang larut malam. Awalnya ia kira hanya orang berteduh, namun ketika mendekat, tubuh makhluk itu membesar dengan bulu hitam berkibar-kibar. Matanya merah menyala, menatap tajam, membuat si petani gemetar ketakutan sebelum berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Namun suara tawa berat terus mengikuti dari belakang, bergema di telinga seakan makhluk itu berlari mengejarnya di kegelapan. Di sebuah desa lain, seorang anak kecil sering bercerita bermain dengan paman besar yang muncul di belakang rumah. Setelah ditanya, anak itu menunjuk pohon beringin besar, membuat warga yakin bahwa ia telah diganggu genderuwo penyamar. Genderuwo memang dikenal mampu menyamar menjadi manusia, binatang, bahkan bayangan untuk memperdaya anak-anak dan perempuan. Ada pula cerita tentang orang yang tiba-tiba merasakan tubuhnya ditarik ke arah hutan tanpa tahu siapa pelakunya. Saat sadar, ia sudah berada di bawah pohon besar, tubuhnya lemas, dan suara tawa bergema di sekelilingnya. Kisah-kisah itu membuat masyarakat selalu waspada, terutama saat berjalan sendirian melewati pepohonan tua di malam hari. Genderuwo bukan hanya hantu, melainkan simbol arwah penasaran yang tak pernah mendapat ketenangan abadi. Dalam budaya Jawa, ia menjadi peringatan bahwa dosa besar dan kematian tidak wajar bisa berbuah kutukan mengerikan. Sosok ini juga dianggap pelajaran moral, mengingatkan manusia untuk tidak bermain ilmu hitam atau menyalahgunakan kekuatan gaib. Karena banyak cerita menyebut genderuwo lahir dari praktik ilmu hitam yang gagal dan menjerat jiwa manusia menjadi makhluk buas. Ia tidak hanya mengganggu, tetapi juga menyiksa korban secara fisik maupun batin, meninggalkan trauma seumur hidup. Ada cerita seorang perempuan yang setiap malam melihat bayangan besar masuk kamarnya meski pintu terkunci rapat. Ia selalu terbangun dengan tubuh sakit, memar, dan ketakutan. Namun tak seorang pun percaya ceritanya hingga ia jatuh sakit. Akhirnya, seorang dukun kampung dipanggil untuk membersihkan rumah itu, dan ia menemukan banyak bulu hitam aneh di dalamnya. Dukun itu berkata, "Ini bukan sembarang gangguan. Rumah ini sudah dikuasai genderuwo sejak lama. Sulit diusir, ritual panjang dilakukan, doa dibacakan, dupa dibakar, namun suara tawa berat tetap terdengar dari atap rumah. Warga ketakutan,
Beberapa pindah rumah, dan rumah itu kini dibiarkan kosong, menjadi angker hingga hari ini. Legenda genderuwo pun terus hidup, dituturkan dari generasi ke generasi, membuat namanya tetap menakutkan di hati masyarakat. Malam di desa Jawa sering dipenuhi cerita orang yang mendengar langkah berat di genteng rumah mereka, atau suara seseorang memanggil namanya dengan suara dalam, namun saat ditoleh, tidak ada siapapun berdiri di sana. Kehadirannya sering ditandai hawa dingin tiba-tiba, meski cuaca panas. Tubuh terasa menggigil seperti dirangkul sesuatu dari belakang. Kadang juga ditandai bau wangi menyengat, seolah ada bunga ditaburkan, lalu berubah menjadi bau busuk menjijikan. Masyarakat percaya jika itu terjadi, berarti genderuwo sedang berdiri di dekatmu, mungkin tepat di belakangmu. Genderuwo bukan hanya bagian dari cerita rakyat, tetapi juga pengalaman nyata yang dialami banyak orang hingga sekarang. Peneliti budaya mencatat bahwa kisah tentang genderuwo ada di banyak daerah Jawa, bahkan hingga menyebar keluar Jawa. Namun, setiap versi cerita selalu sama. Makhluk berbulu hitam, besar, mengintai manusia dan suka menggoda wanita. Ia selalu dikaitkan dengan tempat angker, pohon tua, rumah kosong, atau kamar mandi yang jarang dipakai. Karena itu, masyarakat diajarkan untuk selalu berhati-hati, menjaga diri, dan tidak berjalan sendirian di malam hari. Hingga kini, kisah genderuwo tetap menjadi teror abadi, mengintai di kegelapan, menunggu korban yang lengah dan sendirian. Jadi, bila suatu malam kau mencium aroma kenanga bercampur bau busuk, jangan nekat mencari asal baunya. Karena bisa jadi genderuwo sudah berdiri di belakangmu, menatapmu dengan mata merah menyala, siap merenggut jiwamu.